Sebenarnya sih itu bekal buat aku gitu kan ya. Sekarang kan emang karir aku di entertain gitu kan. Cuman kan aku tidak tahu gitu kan aku mau sampai berapa lama di sini gitu kan. Dan ya nama manusia kan pasti ada titik jenuh gitu kan. Jadi ya suatu saat kalau misalnya aku pengen pindah jalur, aku udah punya bekal ilmu buat sesuatu yang bakal aku kerjain nantinya. Pemirsa, pemilik nama Leonie Fitria Hartanti ini memulai karirnya ketika sejak Pemirsa, pada saat artis muda begitu banyak bermunculan, Leonie yang pernah terkenal sebagai penyanyi cilik di tahun 90-an malah tenggelam. Padahal artis muda ini juga pernah main film dan sinetron. Kemana saja Leonie dan apa saja aktivitasnya? Cek dan dicek menemui Leonie di tengah kesibukannya. Sekeliling. pemirsa, nama Leonie sebagai seorang artis muda berbakat tentu sudah cukup dikenal. Jejaknya di bidang entertain begitu mudah ditelusuri. Tetapi, akhir-akhir ini karir Leonie seperti redup. Wajahnya jarang terlihat di layar kaca atau kegiatan entertain lainnya. Kemana Leonie? Ya seperti biasa norak gitu deh awal aku udah kuliah, seneng banget deh pokoknya awal-awal kuliah tuh masih yang excited banget deh kuliah, masih rajin-rajinnya. Hari-hari Leonie sekarang tidak lagi disibukkan dengan jadwal syuting atau tampil menghibur di suatu tempat. Jadwal kegiatannya sehari-hari sudah jelas, belajar dan pergi kuliah. Apalagi jurusan desain komunikasi visual yang diambilnya membutuhkan keseriusan untuk ditekuni. Menurut gadis kelahiran Jakarta 20 September 1987 ini, semua itu merupakan bekal untuk masa depan. Jadi buat Leonie, kuliah bukan sekedar untuk cari kesibukan atau hanya ingin mendapat status bergengsi. Sebenarnya sih itu bekal buat aku gitu kan ya. Sekarang kan emang karir aku di entertain gitu kan. Cuman kan aku tidak tahu gitu kan aku mau sampai berapa lama di sini gitu kan. Dan ya nama manusia kan pasti ada titik jenuh gitu kan. Jadi ya suatu saat kalau misalnya aku pengen pindah jalur, aku udah punya bekal ilmu buat sesuatu yang bakal aku kerjain nantinya. Pemirsa, pemilik nama Leonie Fitria Hartanti ini memulai karirnya ketika sejak belia. Dari berbagai kegiatan yang diikutinya, gadis ini telah mengumpulkan 100 lebih penghargaan. Bersama-sama Dea Ananda dan Alfandi, Leonie membentuk kelompok vokal anak-anak bernama Trio Wek Wek. Meskipun telah menghasilkan album-album laris dan beberapa penghargaan, kelompok ini akhirnya bubar. Masing-masing meneruskan jalannya sendiri-sendiri. Pecah dari Trio Wek Wek, Leonie meneruskan karirnya sebagai pemain sinetron, bintang iklan, dan presenter. Ia juga pernah main film layar lebar dengan membintangi film Rumah Hantu. Namun belakangan, karir Leonie bukan saja tidak berkembang, malah cenderung meredup. Album solo yang dihasilkannya pun gagal. Bandingkan dengan artis seusianya, Agnes Monica yang terus menunjukkan perkembangannya dalam karir hingga merembah ke dunia internasional. Salut banget sama dia gitu kan, maksudnya emang dari dulu emang udah kelihatan ambisinya gitu kan, dan aku seneng banget dia bisa berhasil ngewujudin itu gitu kan. Sekolahnya sukses, karirnya sukses gitu kan, dan ya aku seneng temen aku kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya aku sendiri jadi pengen kayak dia sih, ntar dulu ya gitu. Maksudnya aku orangnya nggak yang terlalu harus gimana, pokoknya aku ngejalanin apa yang bisa aku jalanin sekarang gitu kan. Kalau menurut aku belum bisa, aku nggak akan maksa itu gitu kan. Enggak sih, sebenarnya aku nggak ngerasa kayak gitu ya, nggak ngerasa sayang atau aku dia bisa gua enggak sih, aku nggak seperti itu orangnya. Aku tuh lebih cenderung untuk kalau misalnya emang sekarang aku kayak gini, ya udah aku fokus aja ke sini gitu kan. Dan ya aku tetap sambil terus ngegali potensi yang ada dalam diri aku gitu kan. Ya tiap orang kan caranya beda-beda ya gitu kan. Kalau misalnya ya aku ya seperti ini gitu. Pemirsa, hari Jumat malam tanggal 16 November kemarin, Anugerah Musik Indonesia kembali digelar untuk ke-9 kalinya. Anugerah Musik Indonesia adalah salah satu penghargaan yang diberikan kepada insan musik Indonesia yang tidak berhenti berkarya. Para pecinta musik melalui Yayasan AMI memberikan penilaian dan dukungan untuk karya-karya musik Indonesia yang menurut mereka layak mendapat penghargaan. Pemirsa, Indah Kirana akan melaporkan peristiwa tersebut langsung dari Jakarta Convention Center.
Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di Jakarta Convention Center di mana menjadi tempat penyelenggaraan Anugerah Musik Indonesia 2005. Dan tentunya nanti kita akan ngobrol dengan beberapa pemenang dari AMI. Oke, ikuti terus liputannya. Ada apa denganmu, pencipta artis Peter Pan. Dua, tiga. Elo, judul lagu kisah kita tahu Gue pengen ngasih tau ya, dukungan lo semuanya gak akan sia-sia karena gue janji gue akan jadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Thank you. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama artis favorit saya, Elo. Halo, selamat malam. Hai. Gimana nih? Dengar-dengar ini emang udah kenyataan. Gimana perasaannya? Gue seneng banget ya, gue udah kayak mau pergi ke bulan sekarang saking senengnya. Gak tau gue, gak tau ya, gue mungkin gak tau, terserah deh orang bilang gue norak, tapi gue seneng banget emang. Pasti ya, gue juga seneng ngeliatnya. Terus perasaannya dan Arti Award ini apa buat kamu? Memang ini secara simbolik ya, gue dapat penghargaan gitu ya. Ya mungkin secara simbolik gue dapat penghargaan ini, tapi semua penghargaan itu penting gitu. Dari yang sampai bentuknya seperti ini, dari yang segala macam sampai bukan mungkin cuma tepuk tangan dan segala macam, tapi gue udah cukup bahagia dan itu semua sangat berarti dan itu pasti bikin gue lebih mau bikin yang lebih baik lagi dalam hidup gue. Halo pemirsa, sekarang saya bersama Mbak Shanti atau Teh Shanti. Teh Shanti ya. Oke, temanya apa nih malam ini nih? Baju ya? Glam rock chic kayaknya ya. Glam rock chic kayaknya dengan gold gitu ya. Gold, hitam, dan pink nuansa malam ini. Kenapa pengen malam ini pengen bertampilan kayak gini? Kenapa? Perasaan? Mungkin dari inspirasi dari album terbaru aja. Kalau album terbaru kan temanya ke pop rock gitu. Jadi pengen dandannya mendukung tema album ketiga. Terus kalau soal yang pemenang AMI ini dalam kategori? Penyanyi solo wanita terbaik kategori pop alternatif. Pemirsa, selain Peter Pan, Elo, dan Shanti, peraih AMI Awards 2005 lainnya antara lain Rosa sebagai artis solo pop wanita terbaik, Glenn Fredly artis solo pop pria terbaik, dan Ari Lasso penyanyi solo pop alternatif pria terbaik. Pada Anugerah Musik Indonesia ke-9 tahun 2005 ini, Yayasan AMI memberikan penghargaan kepada 50 lebih kategori. Pemirsa, di masa kejayaannya, Susana merupakan artis yang sangat fenomenal. Ia pernah memasang honor paling tinggi dan menjadi produser. Di usianya yang telah mencapai kepala 6 sekarang, Susana masih tetap cantik. Tidak heran jika ada produser yang memberinya peranan khusus dalam sinetron. Kerja dengan company, Ye bisa hidup senang. Buat apa hidup di tengah pribumi yang melarat? Terlahir dengan nama Susana Marta Frederica van Oost, kelahiran Bogor 13 Oktober 1942 ini memang dikaruniai kecantikan yang sempurna. Ciri-ciri fisik Eropa yang diwariskan ayahnya masih terlihat jelas. Susana memiliki hidung bangir dengan mata indah kebiruan. Dengan bekal itulah ia masuk ke dunia film. Sejak memenangkan kontes film Tiga Darah tahun 1956, Susana diajak oleh Usmar Ismail untuk bermain dalam film Asmara Dara 2 tahun kemudian. Namanya melejit sejak membintangi film Bernafas dalam Lumpur, film yang panas dan sangat laris ketika itu. Film itu juga ikut mendongkrak nama Susana sehingga ia menjadi artis termahal ketika itu. Tapi setelah berpisah dengan Diki Suprapto, Susana menarik diri dari dunia film. Susana baru kembali lagi ke film 4 tahun kemudian dan bermain dalam film Pulau Cinta, garapan sutradara Ali Shahab. Di tahun 80-an, Susana banyak membintangi film-film misteri, terutama yang mengangkat seputar legenda Nyi Roro Kidul. Sejak itu image Susana berubah. Ia dikenal sebagai artis yang paling cocok membintangi film misteri. Terlebih lagi, Susana juga mampu menjaga image itu dengan sikapnya yang juga misterius. Seperti sulit diwawancarai wartawan misalnya. Setelah tampil dalam film Ajian Ratu Laut Kidul tahun 1991, Susana hijrah ke Magelang bersama Cliff Sangra. Meskipun banyak tawaran datang, ia menolaknya. Susana baru menerima tawaran main di tahun 1997, itu pun bersama Cliff Sangra
Dan kali ini ia masih memerankan Nyi Roro Kidul untuk versi sinetron. Itu persoalan Setelah itu Susana kembali menghilang dan baru muncul lagi dalam sinetron Misteri Sebuah Guci dan sinetron Selma dan Putri Ular produksi Soraya Film pada tahun 2003. Itulah akting Susana yang terakhir. Kebetulan